Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Surnuk Langi. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul perbedaan instrumen tes objektif dan esai tes dalam pembelajaran. Yang pertama itu pengertian instrumen tes objektif. Tes objektif adalah tes yang dalam penilaiannya dapat dilakukan secara objektif. Tes objektif ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam tes esai. Tes objektif ini dapat jauh banyak soal, dan pada tes esai juga biasanya untuk mengerjakan soal 30-40 soal dalam kurun waktu 60 menit. Tes objektif ini sering disebut tes dikotomi atau dikotomously. Yang dimaksud dikotomi karena jawabannya antara benar atau salah dan skornya antara 1 atau 0. Siapapun yang mengoreksi jawaban tes objektif, hasilnya akan sama karena kunci jawabannya sudah jelas dan pasti. Tes objektif menuntut peserta tes untuk memilih jawaban yang benar di antara kemungkinan jawaban yang telah disediakan, memberikan jawaban singkat dan melengkapi pertanyaan atau pernyataan yang belum sempurna. Karena itulah tes objektif sangat cocok untuk menilai kemampuan yang menuntut proses mental yang tidak begitu tinggi, seperti mengingat, mengenal, pengertian, dan penerapan prinsip-prinsip. Bagian B, jenis-jenis instrumen tes objektif. Berikut jenis-jenis instrumen tes objektif diantaranya. Yang pertama, jenis melengkapi kalimat. Kedua, jenis jawaban singkat. Yang ketiga, jenis menjodohkan. Yang keempat, jenis benar atau salah. Dan yang kelima, tes pilihan ganda. Bagian C, kelebihan dan kekurangan instrumen tes objektif. Berikut adalah kelebihan dan kelemahan tes objektif. Yang pertama, yaitu kelebihan instrumen tes dibagi menjadi dua. Yang pertama, kelebihan instrumen tes objektif yang dimana mengandung banyak segi positif. Yang pertama, mengandung banyak segi positif, lebih representatif dan objektif. Yang kedua, pemeriksaan lebih mudah dan cepat. Yang ketiga, pemeriksaan dapat dilakukan oleh orang lain. Yang keempat, tidak memiliki unsur subjektivitas dalam proses pemeriksaan. KB, kekurangan instrumen tes objektif. Yang pertama, membutuhkan persiapan penyusunan soal yang sulit. Yang kedua, soalnya cenderung mengungkapkan ingatan dan sukar mengukur proses mental. Yang ketiga, banyak kesempatan untuk main untung-untungan. Yang keempat, kerjasama antara siswa dan mengerjakan tes lebih terbuka. Bagian D, instrumen tes esai. Yang pertama, instrumen tes uraian atau esai merupakan salah satu alat ukur yang pertanyaannya membutuhkan jawaban dari peserta didik dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberikan alasan, dan bentuk lain yang sejenis sesuai dengan pertanyaan, serta menggunakan kata-kata dan bahasa sendiri. Umumnya jenis pertanyaan yang mengawali tes ini adalah jelaskan, bandingkan, uraikan, terangkan, simpulkan, dan lain-lain. Adapun jumlah butir soal dalam tes uraian biasanya tidak banyak, hanya sekitar 5-10 butir soal dalam waktu kira-kira 90-120 menit. Jenis tes ini biasanya digunakan untuk mengukur tingkat kognitif peserta didik. Bagian E, bentuk instrumen tes esai. Tes bentuk uraian merupakan tes yang menuntut penerima tes mengeluarkan jawaban-jawaban bentuk uraian baik secara bebas maupun secara terbatas. Bagian F, kelebihan dan kekurangan instrumen tes esai. Yang pertama, kelebihan tes esai. Menurut Haryanto, ada beberapa kelebihan tes esai, yaitu yang pertama, anak didik dapat mengorganisasikan jawaban dengan pikiran sendiri. Yang kedua, dapat menghindari sifat terkaan dalam menjawab soal. Yang ketiga, melatih anak didik
memilih fakta yang relevan dengan persoalan serta mengorganisasikannya sehingga dapat diungkapkan menjadi satu hasil pemikiran terintegrasi secara utuh. Yang keempat, jawaban yang diberikan diungkapkan dalam kata-kata dan kalimat yang disusun sendiri, sehingga melatih untuk dapat menyusun kalimat dengan bahasa yang baik, benar, dan cepat. Yang kelima, soal untuk uraian ini tepat untuk mengukur kemampuan analitik, sintetis, dan evaluatif. Menurut Arif dan Cut Eva, kelebihan tes uraian diantaranya adalah yang pertama, bagi guru, penyusun tes tersebut sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, si penjawab mempunyai kebebasan dalam menjawab dan mengeluarkan isi hati dan buah pikirannya. Yang ketiga, melatih mengeluarkan pikiran dalam bentuk kalimat atau bahasa yang teratur. Yang keempat, kelebihan ekonomis, hemat karena tidak memerlukan kertas terlalu banyak untuk membuat soal tes, dapat didiktekan atau ditulis di papan tulis. Bagian B, kalimat tes esai. Kalimat tes esai. Menurut Haryanto, kelemahan tes esai yaitu yang pertama, pemberian skor terhadap jawaban tes esai atau uraian ini kurang reliabel. Dalam tes esai tidak mempunyai satu jawaban yang bisa diterima dengan tingkat kebenaran yang bervariasi, sehingga skor yang akan diberikan juga bervariasi. Yang kedua, tes esai menghendaki jawaban-jawaban yang relatif panjang, karena itu waktu yang diperlukan untuk menulis jawaban terhadap satu item juga cukup lama. Karenanya dalam satu periode tes hanya dapat diberikan beberapa buah item saja. Dengan demikian, materi yang dipergunakan sebagai bahan tes kurang representatif terhadap seluruh materi yang diajarkan. Yang ketiga, mengoreksi tes esai membutuhkan waktu yang cukup lama dan menghabiskan energi yang lebih banyak, sebab tiap jawaban harus dibaca satu persatu secara teliti. Selain kelemahan tersebut, kelemahan lainnya adalah yang pertama, dalam memeriksa jawaban pertanyaan tes esai, ada kecenderungan pengaruh subjektif yang selalu muncul dalam pribadi seorang evaluator atau guru. Ini terjadi utamanya ketika telah terjadi hubungan moral yang baik antara siswa dan evaluator. Yang kedua, pertanyaan esai yang disusun oleh seorang evaluator cenderung kurang biasa mencakup keseluruhan materi yang telah diberikan. Yang ketiga, bentuk pertanyaan yang memiliki arti ganda sering membuat kesulitan pada siswa sehingga memunculkan unsur-unsur menerkah dan menjawab dengan ragu-ragu. Ditambah lagi aspek mana yang ditekankan juga sukar dipastikan. Menurut Arif dan Cut Eva, kelemahan tes uraian diantaranya adalah yang pertama, tidak atau kurang dapat digunakan untuk mengetes pelajaran yang luas atau banyak sehingga kurang dapat menilai isi pengetahuan siswanya yang sebenarnya. Kedua, kemungkinan jawaban dan keterangan sifatnya menyulitkan penjelasan pengetesan dalam men-skor. Yang ketiga, baik buruknya tulisan dan panjang pendeknya jawaban yang sama mudah menimbulkan evaluasi dan perskoran yang kurang objektif. Bagian G, langkah-langkah menyusun instrumen tes esai. Kusari dan Supratman menjabarkan langkah-langkah pengembangan instrumen tes namun dikarenakan bentuk tes yang sudah ditetapkan yaitu tes esai, maka langkah-langkahnya menjadi sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Kedua, mengembangkan spesifikasi tes. Yang ketiga, praktis tes. Menentukan besar bobot setiap soal. Dalam penyusunan instrumen tes esai, hendaknya memperhatikan petunjuk penyusunan seperti yang dijabarkan oleh Suyanto dan Jihad sebagai berikut. Yang pertama, soal hendaknya disusun sedemikian rupa sehingga mendapat kesepakatan atas jawaban yang benar, dengan kata lain tidak memiliki arti ganda. Yang kedua, tujuan dari tiap atau bagian
soal hendaknya jelas. Hal ini dapat dilihat pada tabel kisi-kisi. Yang ketiga, kata-kata dan bahasa yang dipilih hendaknya melahirkan pengertian yang sama dengan maksud soal, tidak meragukan dan tidak menggunakan istilah yang belum dipahami peserta tersebut. Yang keempat, waktu dan energi yang diperlukan sudah dipertimbangkan pada saat membuat persiapan. Jangan memberi soal terlalu banyak atau terlalu luas. Kata-kata dan bahasa yang dipilih hendaklah melahirkan pengertian yang sama dengan maksud soal, tidak meragukan dan tidak mengurangkan istilah. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.